Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 8? Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa kembali walaupun hanya dalam berbentuk video dengan Ibu dalam pembelajaran matematika di pertemuan ke-9. Silahkan kalian siapkan dulu alat tulisnya. Kemudian jangan lupa simak dengan baik ya. Insya Allah dengan video ini dapat membantu pemahaman kalian mengenai materi yang akan Ibu berikan ya. Hari ini kita menginjak ke materi baru, yaitu bab 3. Ini ya, bab 3 mengenai relasi dan fungsi. Ada di buku paket, silahkan bisa dibaca-baca untuk lebih memahami ya. Adapun tujuan pembelajaran untuk pertemuan hari ini adalah kalian diharapkan dapat memahami pengertian relasi dan fungsi serta bisa membedakan fungsi dengan menggunakan kata-kata, tabel, dan grafik. Perhatikan, yang pertama adalah kita akan membahas pengertian relasi dan fungsi. Nah, ada pada buku paket ya, di situ bisa terlihat ada gambar sebuah keadaan di kelas. Ya, ini keadaan ini sekarang sudah lama sekali ya kita tidak berkumpul seperti ini ya, seperti dulu di kelas seperti ini, belajar bareng menggunakan seragam tanpa harus memakai masker dan berjaga jarak ya. Mudah-mudahan kita semua segera bertatap muka ya seperti yang ada pada gambar ini. Perhatikan, pada gambar ini terdapat sekelompok siswa yang sedang belajar tentunya. Nah, lalu apa hubungannya dengan relasi dan fungsi? Di sini masing-masing siswa menempati kursinya masing-masing. Tidak ada ya seorang siswa yang menempati lebih dari satu kursi. Misalnya si A duduk di depan, tapi si A juga ada di belakang ya. Jadi takut ya kalau misalnya dalam satu kelas ada orang duduk di dua kursi yang bersamaan ya dalam satu waktu. Jadi tidak mungkin. Nah, akan tetapi di kelas juga ada kursi panjang yang bisa diduduki oleh lebih dari satu orang ya. Itu. Nah, keadaan tadi yang menunjukkan setiap siswa menempati satu kursi dan artinya tidak mungkin siswa tersebut menempati lebih dari satu kursi. Nah, itu disebut dengan fungsi ya. Jadi, itu gambaran dari fungsi. Lalu apa relasi? Nah, kita akan bahas lebih lanjut mengenai relasi. Nah, di sini perhatikan ada sebuah bagan ya, yang mana di sini menunjukkan sebuah hubungan ya, kekeluargaan. Perhatikan di situ ada bapak ibunya, kemudian mempunyai 4 orang anak, dan anak tersebut juga mempunyai anak lagi ya. Yang mana di sini ada himpunan A. Himpunan A itu adalah semua anak dari Pak Maduri dan Ibu Marhawi ya. Maka himpunan A anggotanya adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Sedangkan himpunan B adalah cucu-cucu dari Pak Madhuri dan Bu Marhawi. Maka namanya adalah bisa disimpulkan yang B itu Wafi, Faisal, Alu, Rizky, dan seterusnya. Nah, hubungan anggota B ke anggota A itu memiliki hubungan. Apa hubungannya? Yaitu anak dari ya. Jadi bisa dibacanya seperti ini. Faisal adalah anak dari Bapak Idris dan Ibu Mai. Ya. Kemudian apalagi Suci adalah anak dari Bapak Thohir dan Ibu
Fatimah. Begitu ya. Jadi bisa dikatakan relasi itu adalah hubungan ya. Hubungan yang memetakan antara kedua himpunan. Jadi di sini relasinya adalah anak dari. Itu ya gambaran dari relasi. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai cara-cara penyajian relasi. Perhatikan pada masalah 3.2. Nah, Abdur sedang berulang tahun yang ke-13. Ia mengajak teman-temannya untuk makan-makan ya. Dan menu yang disediakan oleh rumah makan itu seperti yang ada pada katalog yang di situ ya, rumah makan Pak As'ari. Ada apa saja? Iya, terlihat jelas ya, ada nama dan gambarnya. Ada soto, ada sate, ada bakso, nasi goreng, dan lain-lain. Lalu apa hubungannya dengan bentuk penyajian relasi? Nah, di sini relasi itu penyajiannya bisa berbeda-beda ya. Seperti yang ada pada makanan tersebut. Ada yang disajikannya pakai mangkok, ada yang pakai piring. Tapi semuanya tetap sama-sama makanan ya, yang dihidangkan sesuai dengan pesanan. Begitupun dengan relasi. Jika relasi diminta untuk dihidangkan dalam bentuk tertentu, maka penyajiannya juga harus sesuai dengan apa yang diharapkan, apa yang diminta ya. Jadi jelas ya, setiap makanan itu disajikan dengan wadah maupun cara yang berbeda-beda ya. Kalau bakso mah disajikannya panas, kalau es campur mah disajikannya secara dingin ya. Jadi tidak enak kalau bakso dingin, begitu ya. Kita lanjutkan. Cara penyajian relasi itu terbagi menjadi 3. Ya, ini sudah Ibu rangkum ya. Yang pertama dengan menggunakan diagram panah. Yang kedua dengan menggunakan diagram kartesius. Dan terakhir dengan himpunan pasangan berurutan. Sekarang kita bahas dulu yang pertama, yaitu diagram panah. Nah, ini adalah contoh dari diagram panah. Diagram panah ini relasinya adalah pelajaran yang disukai. Jadi bisa dilihat panah-panahnya bahwa Abdul menyukai pelajaran matematika dan IPA. Ya, begitu pula dengan Budi. Budi menyukai 3 pelajaran, yaitu IPA, IPS, dan kesenian, dan seterusnya. Jadi ini yang disebut dengan diagram panah ya, ada panahnya di situ. Kemudian diagram kartesius. Nah, ini ada diagram kartesius ya. Sama, ini juga diagram kartesius tentang kesukaan. Ini sama dengan yang di atas ya. Abdul, ini dibacanya. Abdul menyukai matematika dan IPA. Budi menyukai 3 pelajaran, yaitu IPA, IPS, dan kesenian. Gitu seterusnya. Yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Nah, ini lebih mudah ya, tidak perlu menggambar. Cukup diawali dengan tanda kurung kurawal, kemudian dipasangkan. Abdul, matematika, kurungan. Terus Abdul, IPA, dan seterusnya. Budi 3 kali ditulisnya ya. Ini disebutnya himpunan pasangan berurutan. Ketiga jenis penyajian ini sama ya relasinya, yaitu pelajaran yang disukai. Oke, kita lanjutkan. Lalu bagaimana cara menggambar diagram panah? Nah, kita akan bahas ya. Nah, ini adalah aturan-aturan untuk menggambar diagram panah. Perhatikan. Aturan yang pertama, setiap anggota himpunan digambarkan dengan sebuah kurva tertutup. Perhatikan himpunan A, ini kurvanya tertutup ya. Tidak perlu bulat, yang penting tertutup, bisa elips, bisa bulat, bisa juga persegi panjang ya. Yang A ini merupakan himpunan pertama yang berisi anggotanya itu orang ya, atau manusia semuanya.
Kemudian yang B juga sama, kurvanya tertutup. Himpunan B itu adalah pelajaran di dalamnya, jadi tidak akan tertukar. Masing-masing kurva diberi keterangan nama himpunan, ya. Jadi ini jangan lupa setelah membuat kurva diberi tanda A atau B. Ya, jelas himpunan A adalah nama-nama siswa misalnya, dan B adalah himpunan nama-nama pelajaran, begitu ya. Jadi jelas. Kemudian masing-masing anggota himpunan diberi tanda noktah. Noktah itu titik tebal nih, seperti ini. Abdul, di depannya ada titik tebal. Nanti yang dihubungkan titik tebalnya itu, ya. Dengan titik tebalnya lagi yang dihubungkan. Kemudian menggunakan panah untuk menghubungkan masing-masing anggotanya. Ini ada panah ya. Kemudian hubungan antar anggotanya ditentukan oleh relasinya. Jadi jelas ya. Ketika ditanya, Abdul sukanya apa pelajaran yang disukai kamu? Ternyata matematika dan IPA. Maka dihubungkanlah Abdul dengan matematika dan IPA. Ini hasil wawancara ya sebelumnya. Didapat diagram panah seperti ini. Paham ya untuk diagram panah? Kita lanjutkan untuk diagram Kartesius. Cara menggambar diagram Kartesius. Langkah pertama, buat koordinat Kartesius. Seperti ini. Ingat, koordinat Kartesius itu di bab sebelumnya sudah dibahas ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, sumbu X adalah himpunan yang pertama, yaitu A ya, yang tadi kita sedang membahas tentang diagram Kartesius tentang pelajaran yang disukai atau tentang kesukaan. Kemudian B-nya itu adalah sumbu Y atau himpunan keduanya itu diletakkan di sumbu Y ya. Kemudian kita hubungkan titik koordinatnya ya dengan keadaan seperti relasinya tadi. Abdul menyukai pelajaran matematika dan IPA. Begitupun seterusnya dengan siswa-siswa yang lainnya. Di sini nih ada warna-warninya ya. Supaya kalian jelas untuk melihat dan membacanya. Itu ya, itu cara menggambar diagram Kartesius. Kalau cara menggambar atau menentukan himpunan pasangan berurutan itu mudah ya, tidak perlu digambar. Seperti pertama. Nah, perhatikan. Sekarang ayo kita berlatih 3.1. Di sini ada 4 soal. Ibu akan memberi contoh untuk yang pertama. Nah, untuk yang pertama, relasi yang dapat dibuat dari A ke B adalah, nah, kita langkah pertamanya itu ini bisa dengan diagram panah, bisa dengan Kartesius atau himpunan pasangan berurutan. Di sini ibu akan jawab dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan karena lebih mudah ya. Nah, 4 hubungkan dengan 2. Ini boleh ya dihubungkan dengan mana aja, asal jelas relasinya. 9 dihubungkan dengan 3, 16 dihubungkan dengan 4, dan 25 dihubungkan dengan 5. Maka relasi yang tepat adalah kuadrat dari ya. Jadi 4 itu adalah kuadrat dari 2. Jadi kalau 2 dikuadratkan hasilnya 4. Begitupun dengan 9, 9 adalah kuadrat dari 3. Ya. Kalau misalnya kalian mau menggambar relasinya kurang dari, bisa juga sebetulnya. Jadi 4 tinggal hubungkan dengan 4 kurang dari, ya berarti hubungkannya dengan 5. 4 kurang dari 5. Begitu, berarti hanya 1 ya. 1 itu yang bisa dihubungkannya ya. Jadi ini adalah diagram Kartesius atau diagram panahnya. Ini bisa dicek sama dengan ini. Jadi didapatkan himpunan pasangan berurutannya dengan relasi kuadrat dari. Nah, ini yang paling mudah ada di nomor 4. Perhatikan. Di sini ada himpunan A dan B. A-nya itu merupakan nama kota, B-nya itu merupakan nama negara. Kira-kira apa nih relasi yang cocok dari A ke B? Jakarta kita hubungkan dengan Indonesia. Malaysia dan sebagainya dihubungkan dengan nama negaranya. Apa relasi dari soal nomor 4? Nah, soal nomor 4 relasinya adalah ibu kota dari. Begitu ya. Nah, untuk tugasnya pertemuan sekarang silakan kalian pahami dulu, kemudian
Dan silahkan untuk dicatat materinya, dipahami contoh soalnya ya. Pertemuan sekarang tidak ada latihan untuk mengisi soal. Jadi tugasnya cukup mencatat, memahami, dan mengulang-ulang video ini jika kalian ada yang belum paham ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita bisa bertatap muka langsung supaya bisa lebih paham ya. Sekian penjelasan dari Ibu untuk pertemuan ke-9. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap apa yang Ibu jelaskan. Dan jikalaupun ada yang kurang paham, silahkan bisa ditanyakan ya. Boleh di grup ataupun boleh japri ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.